Jadi kita tidak memindahkan dalam tanda petik Jakarta ke daerah lain. Yang kita pindahkan proyeksi kita ya kita mengikuti proyeksi APBN ya, yaitu 5,3%, dan itu seperti saya katakan tadi harus kita upayakan tercapai karena itulah seharusnya pertumbuhan potensial yang bisa dicapai. Kalau pertumbuhan potensial bisa dicapai artinya kita sudah menggunakan seluruh kemampuan dan kekuatan secara benar sehingga 5,3% bisa tercapai ya. Meskipun tadi upside-nya adalah ada kemungkinan artinya bagaimanapun ekspor kita akan tergantung pada komoditas, dan kemungkinan ya harga komoditas seperti batu bara, CPO dan minyak ya mungkin tidak melonjak tinggi, ya mungkin relatif stabil, artinya tidak, kalaupun ada peningkatan yang relatif kecil, sehingga fokus pada ekonomi kita di sektor pengeluaran harus tadi pertama menjaga daya beli, makanya inflasi tetap harus bisa ditekan, dijaga di sekitar 3% atau bahkan diupayakan sekarang kita masuk teritori di bawah 3%, sehingga daya beli yang tercermin melalui konsumsi masyarakat bisa stabil 5% atau lebih. Sehingga kalau konsumsinya 5%, karena dia paling besar, otomatis itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, bagaimana supaya dari 5% yang konsumsi ini jadi 5,3? Itu berarti bertumpu kepada investasi dan ekspor. Nah, kita harapkan investasi sekarang memang ada nuansa wait and see seperti biasa karena tahun politik. Tapi mudah-mudahan setelah bulan April, nuansa wait and see ini berkurang atau hilang sehingga realisasi investasi bisa lebih cepat, dan terutama yang kita harapkan realisasi investasi di industri manufaktur ya. Kalau kita lihat sudah banyak komitmen, misalkan Lotte dari Korea ingin membangun petrochemical yang besar di daerah Cilegon ya, kemudian ada ekspansi investasi untuk baja di Morowali misalkan ya, belum lagi yang pengembangan kawasan industri terutama di Kendal dan Gresik yang barangkali bisa juga menarik FDI lebih besar ya. Dan kita harapkan juga FDI mulai masuk untuk pengembangan kawasan wisata. Nah, dari situ kita harapkan 2019 sumbangan investasi bisa lebih tinggi, plus barangkali yang harus diupayakan agar tidak lagi terjadi defisit di neraca perdagangan ya. Meskipun mungkin ekspor tidak tumbuh tinggi, tapi paling tidak kita bisa mulai menjaga impor, dan impor ini kan kalau memang untuk bahan baku, barang modal memang tidak terelakkan ya. Tetapi paling tidak impor yang terkait BBM ini yang sekarang jadi perhatian kita, bagaimana caranya agar kita mengurangi defisit yang diakibatkan oleh impor BBM yang memang cukup besar. Bagaimanapun pemindahan ibu kota ini adalah harus keputusan politik ya. Jadi harus ada keputusan politik yang mendukung ya. Sedangkan posisi kami kan adalah menyiapkan kajian ya. Kajian mengenai kelayakannya, kajian mengenai pembiayaannya, kajian mengenai lokasinya, sampai kajian mengenai posisi ibu kota itu dalam konteks nasional. Karena yang kita bicarakan ini adalah ibu kota pemerintahan. Jadi kita tidak memindahkan dalam tanda petik Jakarta ke daerah lain. Yang kita pindahkan adalah fungsi pemerintahannya untuk mengurangi beban Jakarta sebenarnya. Karena Jakarta akan terus diposisikan sebagai kota bisnis, perdagangan yang kelasnya bukan lagi nasional tapi harus internasional.